warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak soleh dan soleha yang ibu banggakan. Gimana? Kalian udah siap mendengarkan materi yang akan ibu sampaikan di video kali ini? Sebelumnya, sebelum kalian lanjut ke pembahasan, silahkan siapkan dulu buku tulis dan pulpen untuk mencatat poin-poin penting yang kalian dapat di video pembahasan kali ini. Udah? Gimana? Udah siap? Yuk kita mulai video pembahasan tentang Surat Al-Maidah ayat 48 dan Surat At-Taubah ayat 105 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang ibu sampaikan sebelumnya, bahwa di video kali ini kita akan membahas tentang dua ayat, Surat Al-Maidah ayat 48 dan Surat At-Taubah ayat 105, yang mana kedua ayat ini membahas tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Langsung aja kita mulai dengan surat yang pertama, yaitu Surat Al-Maidah ayat 48. Check it out. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah kita sudah dengarkan surat Al-Maidah ayat 48. Nah, sekarang ibu kasih kalian kesempatan untuk menuliskan arti dari surat Al-Maidah ayat 48 di kolom komentar. Ya, ibu kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menuliskan arti dari surat Al-Maidah di kolom komentar. Nah, sekarang kita lanjut untuk membahas tentang asbabun nuzul, atau kenapa, peristiwa apa yang terjadi ketika ayat ini diturunkan. Sebenarnya tidak ada asbabun nuzul khusus untuk ayat ini. Dari riwayat Imam Ahmad menyebutkan bahwa ketika Rasulullah menerima wahyu tersebut, Rasulullah sedang berada di atas unta. Dan kalau kalian tahu, unta itu pahanya hampir patah. Karena apa? Karena saking beratnya wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ayat 48 ini berkaitan tentang ahlul kitab yang datang kepada Rasulullah meminta penyelesaian atas permasalahan-permasalahan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya Rasulullah diberi dua pilihan. Yang pertama, memutuskan persoalan mereka, atau yang kedua, mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun, Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat 48 ini sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Yuk kita lanjut untuk membahas tafsir dari surat Al-Maidah ayat 48. Di sini referensi yang ibu ambil dari tafsir Al-Misbah karya ulama Indonesia Quraisy Shihab. Di tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Allah telah menegaskan Al-Quran yang diturunkan berisi kebenaran di dalamnya, dari isi kandungannya, hikmah-hikmah yang ada di dalamnya, semuanya benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, selain itu Al-Quran juga berfungsi untuk membenarkan, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yang mana kita ketahui bahwa ada 3 kitab yang Allah turunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad.
kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan kitab Injil kepada Nabi Isa. Lalu yang lainnya, selain menyempurnakan, Al-Quran juga mengukuhkan prinsip keilahian, bahwa memang Allah lah Tuhan yang satu gitu. Dari ketiga kitab yang ada sebelum Al-Quran juga menjelaskan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Dan Allah pun menjelaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia, yang mana ketika kita sedang mendapat masalah atau kesulitan-kesulitan hidup, kita bisa balik mencari jawaban-jawabannya di dalam Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran juga mengandung kemaslahatan atau demi kebaikan kehidupan manusia. Selain menjelaskan pentingnya Al-Quran sebagai pedoman hidup, Allah pun menjelaskan bahwa setiap umat yang diutus kepadanya para nabi itu memiliki syariat masing-masing, ajaran masing-masing, yang mana menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan umat tersebut atau kesanggupan umat tersebut. Mungkin syariat yang ada di umat Nabi Isa agak sedikit berbeda dengan syariat yang ada di umat Nabi Musa, karena kebutuhan mereka pun berbeda seperti itu. Tapi Nabi Muhammad itu diutus sebagai penutup para nabi, penyempurna ajaran-ajaran terdahulu, dan diutus untuk umat seluruh dunia, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi syariat yang berlaku saat ini adalah syariat Nabi Muhammad, bukan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan poin lain yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 48 itu adalah umat muslim diperintahkan untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh, bukan amal buruk. Untuk apa kita berlomba-lomba dalam kebaikan? Sebagai bekal di akhirat nanti, karena sesungguhnya kehidupan di dunia itu hanyalah sementara, dan yang kekal itu adalah kehidupan akhirat. Jadi tujuan kita dilahirkan ke dunia itu untuk beribadah, untuk menyembah Allah, untuk menjalankan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai bekal kita di kehidupan yang lebih kekal lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Mari sekarang kita bahas tentang asbabun nuzul dari surat At-Taubah ayat 105. Pada hakikatnya ayat ini bersambung dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 102 sampai 104, yang mana di ayat tersebut Allah menganjurkan taubat dan melakukan kegiatan nyata seperti zakat dan bersedekah. Jadi ketika kita bertaubat, kita meminta ampun kepada Allah, dan kita menginginkan taubat kita itu diterima, berarti kita harus bersungguh-sungguh dalam bertaubat, taubatan nasuha. Nah, kita bukan hanya sekadar beristighfar, kita bukan hanya sekadar sholat taubat, tapi kita juga membuktikannya dengan perbuatan-perbuatan nyata, seperti kita memperbanyak sedekah, kita memperbaiki sholat kita memperbanyak amal ibadah kita, seperti itu. Nah, di ayat 105 Allah memerintahkan untuk melakukan beragam aktivitas lainnya, baik nyata maupun tersembunyi. Nah, tadi kan di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa ketika bertaubat harus disesuaikan atau bersamaan dengan kegiatan yang nyata. Jadi kita juga bersosialisasi dengan yang lain, ya kan? Atau meningkatkan amal ibadah kita. Nah, di ayat 105 ini ditekankan lagi bahwa aktivitas yang kita lakukan itu jangan kita niatkan agar terlihat orang lain, seperti itu. Tapi kita niatkan lillahi ta'ala, yang mana ketika kita lakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, itu tetap dinilai oleh Allah. Ditambah lagi Allah mengetahui
niat kita dalam mengerjakan amal ibadah, ya. Jadi di ayat ini Allah menekankan lagi bahwa udah kerjakan aja kebaikan, perbaiki aja etos kerja kita, perbaiki aja kualitas diri kita. Terserah orang mau melihat atau orang tidak melihat, orang mau menghina atau orang memuji, itu terserah mereka. Yang kita butuhkan itu bukan penilaian manusia, tapi penilaian dari Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja pesan-pesan yang terkandung dalam ayat ini? Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, amal soleh. Amal soleh atau perbuatan baik yang kita lakukan itu hendaklah kita berusaha agar bermanfaat bagi orang lain. Kita sholat, bagaimana sholat kita itu bermanfaat bagi orang lain? Kita ajarkan juga orang lain untuk sholat. Kita perbaiki juga sholat kita, dan lambat laun orang pun mengikuti kita, gitu. Lalu apalagi yang bermanfaat? Zakat, sedekah, ya. Ketika kita bersedekah, kita berzakat, nggak usahlah orang lain tahu, saya habis zakat loh, banyak banget, 100.000. Nggak usah, udah cukup kita si pemberi dengan si penerima itu aja yang tahu, orang lain nggak usah tahu. Bahkan ada pengibaratan, ketika kita memberi, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak tahu, gitu. Padahal antara tangan kanan dan tangan kiri itu masih dalam satu badan, gitu. Pengibaratannya seperti itu. Dan amalan-amalan yang kita lakukan itu pasti ada balasannya. Kita berbuat baik, pasti akan dibalas dengan kebaikan. Kita berbuat keburukan, pasti dibalas juga dengan keburukan. Nah, apakah hanya dilihat oleh amalannya aja? Enggak, Allah juga melihat dari niatnya, ya. Niat. Hati-hati, jangan sampai kita salah niat. Nauzubillahi min dzalik, ya. Kita udah melakukan kebaikan tapi salah niat. Pengen dilihat si A, pengen dilihat si B, pengen dipuji si C. Jangan. Harus lillahi ta'ala, ya. Dan hikmah pesan dari ayat ini juga, kita jangan pernah merasa puas dari amalan-amalan yang sudah kita kerjakan. Saya mau udah ngerjain banyak amalan, udah cukup deh kayaknya buat bekal akhirat. Oh no, jangan. Karena kehidupan itu kan selalu berjalan, ya. Kadang kita lagi semangat-semangatnya berbuat kebaikan, di samping itu tanpa kita sadari ada amal-amal kita yang mengikis perbuatan baik, ya. Ada amalan-amalan buruk yang tanpa sadar itu mengikis amalan-amalan baik kita. Kan kita nggak bisa mengukur seberapa banyak amalan buruk kita dan seberapa banyak amalan baik kita, gitu. Kalau misalnya kita bisa ngelihat mah santai gitu ya, kita genjot terus amal kebaikannya gitu. Cuman kan kita nggak bisa ngelihat, yang tahu hanya Allah, gitu. Kita hanya bisa berusaha melakukan yang terbaik seperti itu. Dan lagi-lagi di ayat ini pun menjelaskan kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Jadi siapkan bekal banyak-banyak, ya. Amal soleh, udah berbuat baik ke semuanya. Bu, tapi saya kok udah berbuat baik tapi orang tuh jahat sama saya. Biarin manusia berbuat jahat sama kita, biarin, gitu. Yang penting Allah gak pernah jahat sama kita, ya. Ketika kita berbuat salah, Allah masih mengampuni. Ketika kita hilaf, kita bisa bertaubat, seperti itu, ya. Lalu apa sih tujuan bekerja dalam Islam, ya? Dalam Islam itu semuanya ada tujuannya. Menuntut ilmu ada tujuannya, bekerja ada tujuannya, ya. Beraktivitas ada tujuannya. Apa aja tujuannya? Yang pertama, meraih ridho Allah. Itu poin paling penting itu, ya. Makanya segala kegiatan kita, segala pekerjaan kita, mau jadi apapun itu, ya, niatnya satu, ridho Allah. Nah, kalau kita sudah niatnya mencari ridho Allah, pekerjaan yang kita cari pun pekerjaan-pekerjaan yang diridhoi Allah. Bukan kita melakukan pekerjaan yang tidak diridhoi tapi niatnya saya mah biar Allah meridhoi. Ya nggak akan bisa, gitu, ya. Allah akan meridhoi sesuai dengan ketentuan Allah bagaimana, gitu.
Yang kedua, menolak kemungkaran. Maksudnya apa? Ketika kita bekerja terus, kita memperbaiki etos kerja kita, kita maksimalin kualitas diri kita. Itu kan kita sama halnya dengan kita menyibukkan diri kita, ya kan? Menyibukkan diri kita yang mana kita sibuk memperbaiki diri kita, sehingga kita pun lupa untuk mengerjakan hal-hal buruk seperti itu. Keburukan itu bisa datang karena apa? Karena kita sedang senggang, kita lengah, ya kan? Nggak ada kerjaan, akhirnya kita nyari kerjaan lain, yang kita kerjakan hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, yang ketiga, kepentingan amal sosial. Jadi bekerjanya kita, ya, aktivitas kita itu tuh akan mempengaruhi orang lain juga. Nah, itu akan memperbaiki lingkup sosial kita. Allah akan mendatangkan orang-orang baik juga sesuai dengan usaha kita. Yang keempat, memberi nafkah keluarga. Ya, bagi yang laki-laki itu latihan dari sekarang. Bagaimana beramal yang baik, bekerja yang baik, ya kan? Bu, yang perempuan bisa nggak? Bisa, ya kan? Karena perempuan kan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Masa ibunya nggak baik? Kalau kita pengen anak-anak kita baik, ya ibunya harus baik dulu, gitu. Nah, mungkin cukup sampai sini penjelasan Ibu tentang surat At-Taubah ayat 105 dan surat Al-Maidah ayat 48. Untuk kegiatan setelah ini dilanjutkan dengan kegiatan kelompok ya. Seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, form yang kalian isi kemarin sudah Ibu baca, sudah Ibu susun juga kelompoknya. Ibu share juga link Excel yang mana di dalamnya ada nama-nama kelompoknya ya. Link drive nanti kalian buka Excel kelas kalian lihat kalian kelompok berapa, terus nama-nama yang ada tanda kuningnya itu mereka yang bertanggung jawab untuk melaporkan perkembangan kelompok mereka ya. Jadi untuk minggu ini sampai minggu besok difokuskan untuk tugas kelompok peningkatan kualitas bacaan Al-Quran dan hafalan surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105. Oke, siap? Ditambah juga, kan kalian nanti per kelompok itu ya, selain ngaji, selain hafalan ya, kalian juga menganalisis hubungan antara kedua surat ini dengan etos kerja dan kompetisi dalam kebaikan. Ya, tulis di Word aja, nanti Ibu siapkan penugasannya. Oke, siap? Harus memperbaiki etos kerja. Terima kasih untuk kalian yang setia mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat apa yang Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata karena Ibu hanya manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.